sebenarnya tujuan kita tuh hanya untuk memperjuangkan hak Mbak Asa sebagai ibu dari anak-anak, itu yang pertama. Yang kedua, hak Mbak Asa secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa yang memberikan Mbak Asa selaku hak asuh terhadap anak. Ya, itu sih. Nah, berarti artinya Bang, itu kan anak dalam asuhan Mbak Asa ya, tapi ternyata kan ada di pihak mantannya gitu Bang. Nah, inilah yang menjadi problem kenapa sampai hari ini dan kemarin itu kami mendatangi kantor KPAI sebagai lembaga pengawas dan pelindung anak seluruh Indonesia. Kami datang ke KPAI itu dengan maksud untuk memberikan input terkait dengan pengaduan yang pernah kami adukan dan sekaligus memberikan input informasi-informasi terbaru dan bukti-bukti terbaru apa-apa saja yang telah kami lakukan. Gitu. Supaya ketika nanti finalnya kami mengambil sebuah legal action itu tidak disalahkan oleh publik atau siapapun nantinya. Dan yang kedua, kami tidak mau klien kami Mbak Asa sebagai seorang public figure itu mendahului atau melangkahi institusi-institusi terkait yang membawahi atau yang menaungi tentang anak dan perempuan. Makanya kami sudah mendatangi Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk konfirmasi pelaksanaan eksekusi terhadap anak, dan sebelum sampai ke sana ya, kami melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait yang langsung berhubungan dengan perlindungan anak. Gitu. Bang, benar nggak sih kalau Mbak Asa sendiri akhirnya yang membiayai anak-anaknya nih? Ya. Dari pihak sana ternyata memang hak asuh anak ada di sana ya, diambil ya Bang. Padahal kan itu sebenarnya putusan pengadilan di Mbak Asa ya Bang. Iya. Anak itu dibiayai oleh Mbak Asa selama sekolah, itu benar adanya. Ya, seluruh kebutuhan anak terkait dengan sekolah dan kebutuhan lainnya itu Mbak Asa supply. Ya, dan semenjak anak-anak terikat dan dikurung di dalam rumah tersebut, ya, Mbak Asa tetap supply untuk kebutuhannya. Jadi tidak lagi berbicara tentang kewajiban hukum, tetapi ini kewajiban orang tua kepada anak, gitu. Yang kedua, bahwa sampai saat ini, ya, Mbak Asa tidak diberikan kebebasan akses komunikasi dengan anak. Komunikasi itu baik komunikasi by telepon maupun ketemu langsung. Yang ketiga, bahwa mantan suaminya ini benar-benar tidak mau mematuhi dan mengikuti putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa, ya, dengan label bahwa ikut keputusan anak. Nah, kita coba analisa satu persatu. Kalau komunikasi by telepon semau-maunya pihak sana, ya, mereka atur kapan Mbak Asa bisa telepon, mereka atur kapan Mbak Asa bisa WA, itu bukan komunikasi namanya. Ya. Kalau ketemu Mbak Asa dengan anak diatur juga oleh mereka, satu kali setahun, ketemunya hanya sehalo antara dibatasi oleh pagar, ya. Itu bukan ketemu namanya, bukan ketemu antara ibu dengan anak. Ya. Nah, tetapi ketika dia berlindung di balik keinginan anak bahwa dia melakukan itu karena anak tidak mau ketemu ibunya. Ya. Pertanyaan kami, apa fungsi dia sebagai orang tua yang baik? Apa fungsi dia sebagai bapak yang bertanggung jawab untuk mendidik etika dan moral terhadap anak, sehingga ada keinginan-keinginan anak yang buruk tidak bisa dia jembatanin? Ya. Ini sangat berbeda dengan didikan moral dan etika yang dilakukan oleh Mbak Asa. Selama pasca perceraian, ya, selama Mbak Asa bersama dengan anak-anak, tidak sekalipun Mbak Asa membatasi dalam 1 detik pun untuk anak-anak komunikasi langsung dengan bapaknya, baik lisan maupun ketemu. Dan ketika jadwal ketemunya sekali seminggu yang udah dijanjikan itu, kalau dia tidak jemput anaknya, maka Mbak Asa yang telepon dan Mbak Asa yang akan antarkan ke tempat bapaknya. Karena Mbak Asa walaupun pisah dengan mantan suaminya, tapi tidak mau anaknya itu kurang ajar sama orang tua. Nah, itu etika dan moral yang dididik oleh Mbak Asa kepada anak-anaknya. Gitu.
Bang, berarti udah sampai puncaknya mungkin ke kesalahan gitu ya hati seorang ibu nih Bang. Mbak Asa sendiri cerita nggak mungkin sama Abang gimana dia keluh kesahnya rindu terhadap kedua anaknya gitu. Kalau sampai puncak namanya hati ibu kepada anak ya, yang tidak bisa ketemu berbulan-bulan, Iya. itu udah pasti hancur ya. Ya Mbak Asa selalu cerita, bukan keluh ya, cerita tentang psikis Iya. ya. Hati seorang ibu kepada saya itu sambil nangis, ibaratnya kalau bisa dia berontak. Tetapi saya sebagai konsultannya tidak hanya memanas-manasi persoalan, tetapi saya selalu memberikan input atau opini kepada klien saya, Mbak Asa, untuk tetap tawadu, istighfar, dan kita terus melakukan atau memperjuangkan terhadap institusi-institusi penegak hukum. Yang finalnya nanti boleh Mbak Asa patah arang dalam sisi kemanusiaannya, tetapi kan dari segi hukum kan masih ada langkah-langkah berikutnya. Ngerasa jenuh nggak sih Bang, kan kasus ini mungkin udah berlarut cukup lama. Kalau bagi kami tidak ada istilah jenuh ya. Memperjuangkan hak itu sampai kapanpun tetap kita akan perjuangkan. Sepanjang itu sesuai dengan rel atau koridor hukum. Maka saya selalu membahas ya proses atau tindakan hukum di negara ini seperti ini. Tidak bisa kita keluh, tidak bisa kita kesal karena institusi penegak hukum itu bukan hanya menangani kasus kita. Banyak kasus-kasus yang lain juga. Sehingga kita harus mengerti tentang situasi dan kondisi seperti itu. Langkah selanjutnya mungkin ada apa lagi nih Bang setelah kemarin sudah kakak? Ya, insya Allah kami tanggal 13 hari Rabu minggu depan akan ke KPAI lagi menindaklanjuti pertemuan kemarin untuk ya setidaknya meminta pendapat dari Komisioner KPAI Republik Indonesia langkah-langkah hukum yang sudah kita ambil dan yang akan kita ambilnya seperti apa. Karena ini menyangkut anak, tentu kami membutuhkan masukan, tentu kami membutuhkan arahan dari KPAI. Tidak bisa kami langsung ngambil tindakan hukum walaupun itu sudah diatur. Tetap kami konsultasikan karena ini menyangkut anak, nggak bisa kita sepelekan itu. Tapi sorry Bang, dari anak-anak kedua anaknya sendiri ini pernah nggak ditanya ketika lagi ketemu sama Mbak Asia, itu selalu didampingi berarti ya? Setiap ketemu selalu didampingi Sama ayahnya? sama ayahnya. Jadi dia nggak bisa ngomong rindu sama ibu? Nggak bisa, Gitu. nggak bisa sama sekali. Tidak ada istilah ngomong rindu segala macam. Ya ketemu sama dengan ya cewek ketemu dengan anak kecil, bukan anak ketemu dengan ibunya atau ibu ketemu dengan anak. Kaku, tidak ada keceriaan, ya, dan tidak ada kebebasan. Tapi Abang ngeliat sendiri dari anak ini kayaknya rindu banget sih nggak sih Bang sama ibu? Kalau saya melihat dan menilai anak-anak ini kan anak-anak yang baik. Iya. Kalau saya melihat dari prestasi pendidikan juga bagus-bagus. Artinya kan tingkat pola pikir kedewasaannya itu sangat mumpuni ya. Iya. Saya melihat dari sorotan mata, ya. Iya. Saya melihat dari gerakan tubuhnya itu sangat-sangat rindu kepada Mau ibunya. dilepas ya. Iya. Jadi saya selalu bilang sama Mbak Asa, jangan ajari anak-anak ini bahwa Mbak Asa dengan bapaknya sudah pisah. Ya, walaupun pisah kan banyak public figure yang lain, walaupun pisah mereka selalu menunjukkan rasa depan anak itu kasih sayang kedua orang tuanya tetap penuh. Nah, saya selalu bilang kayak gitu Mbak Asa. Itu resiko dari public figure. Bang, tadi kan Mbak Asa suka cerita juga sama Abang sebagai konsultannya gitu ya. Terus sekarang kan Mbak Asa yang kita tahu sudah menikah nih Bang. Apa sebelumnya dia udah pernah cerita sama Abang, terus gimana respon dari suaminya yang sekarang terhadap anak-anak atau terhadap permasalahan dia gitu? Ya. Nggak masalah kah atau gimana ngasih Kalau respon suami Mbak Asa hari ini, yang sekarang ya? yang saya juga sering komunikasi, ya, beliau tidak mau intervensi terhadap persoalan Mbak Asa dengan anak. Selaku suami pendatang baru, beliau hanya bisa support Mbak Asa untuk memperjuangkan hak dia sebagai ibu dan hak anak-anaknya supaya bisa ketemu dengan ibunya. Support, tetapi intervensi terlalu jauh, membicarakan poin-poin langkah-langkah dia tidak mau. Dan beliau sudah membatasi dan sering ngomong saya tidak mau terlibat terlalu jauh urusan Mbak Asa dengan mantannya karena itu sebelum saya datang. Tetapi saya sebagai suami selalu mendampingi Asa 24 jam, mensupport hal-hal baik yang dilakukan oleh Asa untuk memperjuangkan atau mengembalikan hak dia untuk anak-anaknya. Artinya bisa menerima Bang ya? Secara nggak langsung suami yang sekarang... Bukan secara langsung dia menerima semua. Apapun yang dilakukan oleh Mbak Asa, sepanjang itu baik, ya, dia tidak mempermasalahkan sama sekali.
Assalamualaikum.